Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma ya rabbana ij'alna minal mutahabbin fik wa minal mutajalisin fik wa minal mutazabirin fik wa minal mutabadilin fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan dari semua yang hadir, mari sejenak kita bersama-sama merenung, bertafakur, belajar agar hidup kita semakin baik, semakin diridhoi oleh Allah, agar kita tidak menjalani hidup begitu saja tanpa ada upaya-upaya untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Orang urusan kepada manusia, urusan kita dengan manusia itu banyak sekali. Dan keindahan hidup kita itu tentunya setelah kita baik kepada Allah, harus urusan kepada Allah harus baik. Kita alhamdulillah sudah sholat 5 waktu. Bulan Ramadan juga puasa. Dengan Allah sedikit urusan kita, tapi urusan dengan manusia ini banyak. Ada ibunda, ada ayahanda, ada saudara, ada tetangga. Dan Allah Maha Kasih. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Maha Pemurah. Dan kalau kita berurusan dengan sesama manusia, kadang ada hal-hal yang membuat hati kita tidak enak. Ada orang bikin kesel, bikin marah kita. Dan bermacam-macam model manusia. Akan tapi kalau kita sudah punya kunci untuk menjalani hidup dengan baik, maka godaan dan rintangan itu semakin akan mudah. Dikatakan bahwasanya ada kunci damai di dunia adalah orang yang punya qalbun salim, orang yang hatinya itu selamat, terbebas dari dengki, terbebas dari dendam. Itu saja. Lalu berganti dengan cinta di hati kita. Coba dibayangkan saja tanpa harus di alam nyata kita berkhayal tentang dendam. Orang kalau punya dendam kepada orang yang menyakiti kita, seorang menyakiti kita lalu kita dendam, marah, benci. Kita dengan benci, dendam dan marah itu tersiksa. Dan terus akan tersiksa. Melihat orangnya tersiksa, jangankan lihat orangnya, melihat usahanya sukses pun sakit kita. Melihat dia beli mobil, marah dia, karena dendam di hati kita. Melihat usahanya sukses, kita marah. Melihat anaknya sukses pun kita tidak senang. Itu kerjaan orang yang dikuasai dengan dendam, kebencian di dalam hati. Dan itu orang yang di dunia tersiksa, mukaddimah tersiksa nanti di akhirat. Sehingga sebaliknya baginda Nabi mengajarkan bagaimana hidup kita itu kita suburkan cinta, kita tumbuhkan cinta di dalam kehidupan dengan sesama. Kalau orang punya dendam, tersiksa, anggap saja begini nih, supaya punya gambaran dendam, benci, dengki.
Dari dendam, benci, dengki banyak kejahatan yang dibuat. Menfitnah. Menfitnah itu karena dengki. Dan dengki dengan dendam itu seiring. Kapan ada dendam, dengki muncul. Kapan ada dengki, benci, dendam muncul. Gak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah ada dengki, ada dendam, ada benci, menfitnah. Menfitnah. Bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang. Sudah kayak bukan manusia lagi. Orang yang dibenci kok kena musibah, dia bilang syukur. Biarpun dia tidak mengucapkan dengan lesannya, tapi hatinya senang. Padahal umat Nabi Muhammad mendapatkan musibah, dia senang. Bahkan dalam keadaan apapun dia tersiksa sebetulnya. Sehingga hidupnya orang semacam itu hidupnya tidak enak. Karena dasar hatinya yang kotor gelap, pendendam, pembenci, sehingga kadang yang dibenci dan didengki dan didendam bukan orang jauh di sana. Kadang orang yang sangat dekat dengan dia, kadang saudaranya. Karena hati yang kotor, saudaranya pun jadi musuh. Sampai hari ini pun tidak beres-beres ngurusi warisan orang tuanya. Dia berantem, bermusuhan. Kalau ketemu tampak reuni keluarga besar Pak Haji Fulan, ramai berkumpul, tapi dalam hatinya ada dendam. Tidak ada keindahan yang sesungguhnya. Rebutan waris terjadi. Itu karena hatinya kotor. Kalau orang hatinya bersih, susah berbuat dolim. Sehingga hari ini begitu mudah orang melakukan kejahatan. Dengan sesama, tetangga dengan tetangga, kakak adik bermusuhan. Berbuat dolim. Kezaliman terjadi karena hati yang tidak benar. Sehingga yang diseru oleh baginda, bagaimana kita mewujudkan rasa kasih sayang di dalam hati dan cinta. Dan orang yang di hatinya punya kecintaan, ini mendapatkan kemuliaan di dunia, bahkan nanti di padang mahsyar, di dunia nyaman. Itu yang disebut dengan orang yang punya qalbun salim atau punya salamatus sudur, hatinya itu bersih. Sehingga di dunia itu sudah seperti di surga. Siap ketemu dengan temannya itu senang. Coba Anda bayangkan di saat tidak ada dengki, tidak ada benci, lihat. Kita bertemu gembira. Kita bertemu gembira. Inilah ilmu yang diajarkan para ahli tasawuf. Membersihkan hati dengan sungguh, dengan serius. Bukan sekedar basa-basi. Perkumpulan, kan ada reuni keluarga. Perkumpulan keluarga, reuni keluarga. Akan tapi apakah hati yang bertemu? Enggak, silaturahmi keluarga. Rupanya diam-diam sambil melirik. Kalungnya dipakai semuanya, mau pamer tuh. Gelangnya gede banget. Mobilnya sengaja parkirnya agak depan biar kelihatan mobil baru. Semua sudah. Prasangka buruk. Ini kalau kita lupa, jangan-jangan kita tiba-tiba kita musuhan dengan adik gak sadar, padahal itu neraka. Bermusuhan dengan adik, rebutan waris yang kecil, rebutan sepetak tanah, satu toko kecil yang jarang laku juga, jualannya pun gak laku-laku, tapi berebut meja patah kaki, berebut bermusuhan dengan saudara. Kemarin kita bahas tentang waris di sore kemarin. Orang banyak di kampung bermusuhan karena waris. Bapak ibunya sama, keluarganya sama. Rebut waris, nggak kebayang dia bisa berbagi memberi. Yang ada rebutan, kotor jiwanya, kotor hatinya. Mau hadir pengajian saja juga capek dia. Katanya ustadz yang dicintainya datang. Ini sebuah contoh Anda gambarkan begitu bahayanya penyakit itu kalau tidak segera kita pangkas, hidup kita tidak enak. Anggap saja seorang ibu ini mendengar berita bahwa ada ustadz yang sangat dicintainya hadir. Sang ibu ini sudah siap-siap ingin hadir pengajian. Cuman ternyata dia sedikit telat karena mungkin ada yang dikerjakan. Maka sesampainya sang ibu tersebut di majelis, kehabisan tempat. Kalau berdiri asam urat. Mau duduk di tanah nggak ada tempat, bingung dia. Toleh kanan, toleh kiri sambil tengok-tengok begini. Rupanya melihat di depan masih ada yang kosong. Bergegaslah ibu tersebut ke depan, mencoba menerobos sampai depan, dan betul senangnya dia bisa duduk di yang paling depan, bisa melihat ustadz yang dicintainya. Duduk, ustadznya sudah ceramah, duduk memperhatikan ustadz, baru 5 menit melihat ustadz dan dia dengan senang. Ternyata setelah itu baru sadar, ternyata
yang di samping kanannya adalah orang yang dibencinya. Baru keringetan dia ngomong, ngapain ada di sini? Sudah tidak konsen dia. Lihat, bodoh sekali. Sehingga ustadznya pun belum salam sudah assalamualaikum jawab salam. Sampai berdiri dia. Berdiri bubar ke majelis begini. Tidak mau lewat jalannya orang biasa karena saking sebelnya suatu pengen jalan sepintas sana. Nanti nyebut angkot. Kalau di Jawa itu kan ada angkot. Naik kendaraan umum biar cepat ngambil yang paling depan sana. Jalan dulu ke depan sana. Sementara jalannya di situ. Karena di depan sana setiap mobil lewat sudah penuh karena dia belakang sana. Setiap mobil lewat penuh sambil nunggu, ya Allah, penuh. Tahu-tahunya sudah mulai agak sore, ada mobil kosong di belakang. Alhamdulillah, mobil kosong. Masuk ke dalam, ada dia, teman. Ada dia yang di samping tadi sudah mulai keringat. Begitulah keadaan orang yang di dalam hatinya ada kebencian, ada dengki, ada dendam. Dalam urusan bermasyarakat tidak indah. Urusan berguru pun tidak akan dapat ilmu. Ikatan guru dengan murid harus ikatan cinta. Kalau ada ikatan kebencian, dengki, benci, nggak akan mengambil ilmu. Guru membenci murid tidak menyebarkan ilmu yang baik. Sehingga mata baginda adalah mata kasih sayang. Nabi melihat orang yang bermaksiat kayak apapun memandang dengan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Ustadz memandang orang bermaksiat bukan merendahkan, pandangan kasih sayang. Jadi kalau ada para ustadz yang tulus melihat pemabuk, penjudi, dia tidak mencaci, merendahkan. Akan tapi di malam harinya menangis, ya Allah, itu tetanggaku mabuk, tetanggaku judi, ya Allah, dengan tetesan air mata. Memandang dengan mata kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Kalau ustadz memandang dengan pandangan merendahkan, kesombongan, bukan ilmu yang disampaikan. Begitu juga seorang murid, di saat memandang guru tidak dengan kasih dan cinta, nggak akan dapat ilmu. Biarpun yang mengajar adalah Nabi Muhammad. Ayo, Nabi yang ngajar. Cuman hatinya benci, dengki, tidak akan mendapatkan ilmu. Biarpun dia bisa menghafal dengan otaknya. Menghafal dengan otaknya nggak akan menjadikan sebab ia dapat hidayah. Seperti yang terjadi pada zaman baginda Nabi, ada orang yang sangat cerdas, menghadiri majelis Nabi, menghafal wahyu yang turun, hadis yang turun, semuanya tahu. Cuman di hatinya tidak ada cinta kepada Nabi, yang ada benci. Maka menjadilah dia orang yang sangat terkenal zaman itu. Dia cerdas, hebat, sampai kecerdasannya di atas rata-rata. Pemuda ini saking cerdas dan hebatnya, satu perkumpulan, dewan, majelis yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Ini masih 20-an ke atas sudah bisa masuk. Begitu hebatnya dia, cerdasnya dia, hebatnya dia. Cuman hatinya dengan Nabi tidak ada cinta. Padahal duduk dengan Nabi, dengar Nabi, ibaratnya juga belajar. Cuman diam-diam di hatinya ada benci, ada dengki. Maka menjadilah dia Abu Jahal, Profesor Abu Jahal, Doktor Abu Jahal. Dan kurang lebih kenapa? Di hatinya kotor, ada benci. Baik, kita sudah tahu bahwasanya itulah nasib kalau orang memiara penyakit hati. Sehingga di waktu yang singkat ini, urusan kita dengan manusia kita dasari dengan kasih sayang. Jangan sampai membiarkan benci terus subur di hati kita. Lalu dari mana kita memulainya? Memulainya apa? Memberi kebaikan. Ayo, agar tidak menjadi lesan yang menggunjing. Kan biasanya kalau kita sudah benci dan marah, kita ngomongin kejelekan orang. Tahu enggak itu? Menggunjing orang, membicarakan kejelekan orang, menfitnah orang. Sekarang kita rubah, ikut pendidikan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hari ini, ayo kita cari orang yang selama ini bikin marah kepada kita, orang yang bikin kesel, orang yang bikin masalah, yang pinjam uang nggak balik-balik, katanya bulan ini sudah dibayar, tak taunya sudah datang bulan yang dijanjikan tidak kunjung bayar. Dicari di rumahnya pun nggak ada, katanya pergi, tapi sandalnya lengkap di rumah. Mungkin dia keluar tanpa sandal. Anda menduga dia ada di belakang, betul. Anda mencoba lewat pagar belakang, di belakang lagi ngitung duit. Di saat Anda datang, Anda sapa, assalamualaikum, langsung melengos.
Di samping duitnya jatuh, kalungnya kelihatan gede-gede. Sudah gitu marah-marah. Ngapain kamu kesini? Kira-kira marahnya ada kayak apa dengan orang begitu? Jangan berubah jadi benci. Akan tapi ikut petunjuk dari baginda Nabi. Dan jangan jadi lesan kotor mencaci dan mengolok. Hari ini umat di negeri ini biasa dengan caci maki. Dan olok-olokan. Dan memang kita sudah dilatih di negeri ini untuk itu. Terlatih kita. Kita terlatih bermusuhan kemudian diikuti dengan caci maki. Pemilihan presiden, grup kelompok 01, 02, 03, 04 ini sudah caci maki. Pemilihan gubernur, caci maki. Pemilihan bupati juga demikian. Pemilihan kepala desa, lurah juga demikian. Karena sudah biasa caci maki, marah-marah, olokan. Pemilihan ketua masjid pun juga berantem, caci maki. Karena sudah biasa caci maki. Itulah kekotoran. Maka kita balik sekarang, kita belajar agar lesan kita bukan lesan mencaci. Mencaci tidak menyembuhkan cinta di hati. Mencaci tidak menjadikan orang terpesona dengan agama. Justru caci maki ini adalah yang dibenci oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi menyebutkan seorang mu'min laisa bisab wala la'an. Seorang mukmin sejati susah mencaci dan susah mengolok. Baik, ini ya gambarnya. Lalu kita rubah dari mana? Kita pasti berucap dengan lisan kita. Maka kita ganti yang pertama, untuk menghindari kebencian menjadi dendam tadi terus menerus. Ayo kita biasakan. Kita mendoakan dengan doa-doa kebaikan kepada orang yang berbuat zalim, bermasalah dengan kita. Itu ibaratnya seperti orang operasi kita cabut itu. Anda harus bisa mendoakan itu. Orang kurang ajar tadi yang pinjam uang nggak kembali. Sudah begitu didatangi malah marah-marah. Kira-kira bisa nggak Anda pulang ke rumah lalu sholat 2 rakaat lalu mendoakan, ya Allah, berikan rezekinya semakin banyak ya Allah, jadikan rezekinya semakin banyak ya Allah, rumah tangganya indah ya Allah, anak-anaknya sukses. Bisa enggak kira-kira? Bisa Bu? Bisa. Hebat orang sini, belum apa-apa sudah bisa. Padahal baru muqaddimah. Iya. Kita pengen ngomong bisanya serius dari hati. Sekarang coba cari orang yang bermasalah dengan kita. Ada orang yang menyakiti kita, menfitnah kita. Bisakah kita mendoakan dia dengan doa kebaikan? Orang sini hebat-hebat. Di tempat lain nggak ada yang berani ngomong bisa, Ibu. Karena apa? Ini baru bicara tentang operasi. Saya belum ngasih obat biusnya. Hebat orang sini, ada hamil mau operasi sesar nggak pakai obat bius. Ada nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Benar ini. Jadi kalau belajar itu kita pengen bagaimana serius gitu. Oh berat itu. Kalau seandainya semuanya bisa seperti ini, cepat jadi kekasih Allah. Waliullah itu. Waliullah itu datang padahal dengan qalbun salim. Bukan karena banyak sujudnya, bukan karena banyak rukuknya, akan tapi begitu indah perilakunya. Disakiti malah memberi kebaikan. Makanya kalau ada kiai, ustaz ngasih hadiah kepada Anda, jangan gede kepala dulu Anda. Jangan-jangan karena dia tuh kesel sama Anda. Cuman karena nggak mau jadi benci, lalu ngasih hadiah kepada Anda. Orang baik disakiti nggak mau, akan jadi penyakit, tidak. Oh, orang ini kurang ajar sekali sama saya. Ya Allah, kasih hadiahnya. Itulah kerjaan para orang-orang mulia. Sehingga di dunia seperti di surga sebelum masuk surga. Ini bicara membersihkan hati, ibaratnya operasi besar. Berat. Dan kekasih Allah disebut waliullah, itu yang hatinya bersih, selamat. Berusaha memangkas benci dengki. Ada dengki dibangkas. Sehingga yang katanya musuh menjadi seperti waliun hamim. Dia orang-orang kurang ajar sama dia. Tapi dia bisa memperlakukan seperti sahabat karib. Oh, orang ini betul menfitnah saya, kurang ajar sama saya, Masya Allah. Datang Masya Allah gimana? Minum banyak. Tidak pernah dicaci, tidak pernah digunjingi dia. Oh, ini hebat.
Waliullah yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini pelajaran berat, Bu, tapi harus kita pelajari hari ini. Ibu bayangin, Bu, pinjam duit 5 juta. Itu pun duit satu-satunya ibu nggak ada lagi. Waktu membayar utang malah pergi, recek, teleponnya ditutup, WhatsApp nggak dibalas-balas. Ketemu ibu marah. Ibu bisa nggak doain semoga rizkinya tambah banyak, suaminya tambah sayang, bisa nggak? Mulai sadar, berat kan? Berat. Baik, itu Bu, gambarkan dulu. Ini penyakit berat yang bisa melawan ini begitu mudah menjalani hidup setelah itu. Ustadz dengan ustadz, ya, belum jaminan dia bisa baik kalau belum memangkas penyakit ini. Ustadz sama ustadz bisa dengki loh ya. Ustadz dengan ustadz saling dengki. Kalau sudah saling dengki, masya Allah, la hasadaka hasadil ulama. Hasudnya ustadz menghancurkan umat. Makanya guru kami mengingatkan, tolong ustadz dengan ustadz pertama saling mendoakan. Doakan ustadz di kampungmu agar sukses dalam berdakwah. Ustadz punya pondok, bantu pondok lain, bisa enggak? Jangan enggak, ngapain? Saya kan punya pondok sendiri. Saya kan pengen berkembang sendiri, pengen maju. Ustadz pun ternyata dikuasai dengan benci. Sehingga yang terjadi permusuhan antara ustadz dengan ustadz bukan saling mengangkat, bukan saling tolong-menolong, saling menjatuhkan. Saya kasih gambaran dulu, Bu. Kejadian ini bisa saja orang awam, orang alim. Sehingga ustadz dengan ustadz ada, nggak akur, nggak tegur sapa. Nggak tahu yang dicari apa. Sama-sama gurunya sama kadang-kadang. Orang tuanya kadang-kadang sama. Kakak adik bermusuhan. Ayo. Nah ini harus dipahami bahwa itu bahaya sekali penyakit itu kalau kita biarkan. Sehingga begitu mudahnya kita membenci orang, mencaci orang malah. Kalau sudah kita marah dari hati, benci, dendam, dengki, diucapkan dari lisan, fitnah, menanamkan kebencian, adu domba. Sampai derajat iman kita seperti nggak ada iman, yaitu apa? Di saat saudaranya yang seiman itu mendapatkan musibah, dia malah tertawa, tuh kan kualat sama saya. Makanya kok bisa senang temannya seagama mendapatkan musibah? Bukankah Nabi sudah menyebutkan, laisa minna, termasuk bukan golongan kami, yang tidak layak hamsohirona, tidak menyayangi yang lebih kecil. Bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain, nanda iman kita keropos. Temennya kena musibah, kita malah tertawa. Bagaimana? Ini, maka dari itulah, sekarang ini waktu singkat kita akan mempelajari itu dan nanti dipraktik di rumah. Nah, pertama mendoakan. Mendoakan berat. Doa dulu sebelum kita membagi rezeki rupiah. Mulai dari doa di tengah malam. Doakan, ya Allah, itu orang yang kurang ajar banget sama saya, ya Allah. Dan itu berat, makanya karena ini berat, saya kasih obat biusnya. Kalau Anda sudah disuntikkan minum obat bius yang kami berikan nanti, begitu mudah setelah itu Anda mendoakan. Dan saya pun belajar dari guru saya semacam itu. Obat bius ini adalah dari baginda Nabi. Kalau Anda hayati ini, ibu yang ngomong bisa, ini, awas, hati-hati ya, gampang banget ini. Oh, ini ilmu berat. Ilmu berat sudah jadi waliullah ya, susah. Karena kita bukan pura-pura tok, menaatkan pura-pura. Doakan depan mukanya pun enggak. Kan bisa basa-basi. Doakan semoga ini, semoga sukses. Enggak. Makanya iyanya tidak perlu terang-terang dulu, tapi dari hati saya. Awas nanti malam ya. Habis sholat saya doain dengan doa kebaikan. Tapi ini berat. Nah, obat biusnya tolong ditelan. Ditelan obat bius yang saya berikan hari ini dari baginda Nabi SAW. Obat biusnya adalah satu riwayat dari Imam Muslim, dari Abi Darda. Disebutkan, ma min abdin, tidak ada seorang hamba muslimin, ma min abdin muslimin, tidak ada seorang hamba yad'u li akhihil muslimi, mendoakan saudaranya. Tidak ada seorang muslim mendoakan saudaranya, laki atau perempuan, ala dhahril ghaibi, di saat tidak ada di hadapannya. Mendoakan di saat tidak ada di hadapan, bukan di hadapan. Illa wa qala al malaku, kecuali malaikat serempak menjawab, walaka mislin bimithlin, engkau mendapatkan yang serupa.
Hadis pendek ini para ulama mensyarahi panjang lebar. Dijelaskan bahwasanya ada satu doa. Selama ini kita pengen doa dikabul, datang ke kiai agar didoakan agar anaknya, agar istrinya hamil, agar anaknya soleh, agar rezekinya lapang. Minta doa kepada ulama. Ini kelamaan, ulamanya kadang-kadang nggak ketemu. Atau ada orang berhayal pengen doa nanti mau umroh saja, waktu umroh saya doa. Kapan umrohnya? Padahal ada satu doa, dikatakan para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya. Makna tidak ada di hadapannya, memang orang itu nggak ada di hadapan kita, dia di rumah masing-masing, atau orang itu lagi bermasalah dengan kita. Anda di sini, Anda di rumah Anda, tetangga yang bikin kesel, Anda doakan. Doa ala dhahril ghaib, doa di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Atau doa orang mendoakan orang yang dia bermasalah, kurang ajar kepada kita. Kalau kita doakan orang yang jahil, dolim pada kita, langsung malaikat menjawab, walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang serupa. Sehingga dikatakan para ulama, ada doa yang sangat mudah dikabul, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara pantulan mendoakan orang lain. Jadi kalau Anda ingin lapang rezeki, jangan ribet-ribet. Doain saja siapa yang paling kurang ajar pada saya. Ya Allah, itu kurang ajar banget pada saya. Ya Allah, malam-malam, ya Allah lapangkan rezekinya ya Allah. Dan semenjak saya mendengar berita ini dari guru, saya coba. Dan memang awal-awal berat, tapi harus. Tidak ada lagi pilihan kecuali itu. Ngapain doain jelek? Apalagi kalau kita baca tentang bagaimana orang yang biasa doain orang dengan doa jelekan, katanya mengutuk. Itu bahaya, bisa saja kutukan kembali ke dia. Kan rugi kalau saya ngutuk orang, orang itu nggak layak dikutuk, saya yang jadi jelek. Kan kita tidak tahu apakah orang layak kita kutuk atau tidak. Mungkin tampaknya berdosa, padahal dia sudah bertobat. Kutuk, terkutuk. Didoain dengan doa jelek. Tak taunya orang itu tidak berhak untuk kita doakan, kita sendiri yang mendapatkan musibah. Maka setelah itu saya berpikir, ngapain saya doa jelek? Lebih baik saya doain kebaikan. Kalau seandainya ibu yang punya uang, yang punya utang kepada ibu tadi, punya utang, terus ibu doain dengan doa yang jelek, oh semoga nyungsap ahli neraka jahanam. Kemarin jahatnya cuman pinjam utang, nggak pinjam uang, nggak balik-balik saja. Cuman gara-gara didoain ibu, dikabul, ibu semakin jahat lagi. Sudah pinjam uang nggak balik-balik, menfitnah lagi. Bahkan bisa saya mencuri nanti, rugi Anda doain jelek kepada siapapun. Kemudian kebiasaan doain jelek itu kadang-kadang kemana-mana bu, sampai marahan sama anaknya, dikutuk anaknya. Oh. Dasar lesan sudah terbiasa dengan ngomong jelek, sehingga sampai anaknya pun dikutuk. Dasar kau anak jahanam, berani sama mama neraka. Ada sampai ngomong gitu. Padahal waktu ngomong gitu nggak mau dari hatinya, cuma dari lesannya kotor. Coba ada ibu yang marah sama anaknya. Dasar kau anak kurang ajar, jahanam gini-gini neraka. Satunya tetangganya bilang, amin. Gimana? Nggak mau dia. Itu hawa nafsu dia. Makanya tolong mulai hari ini jangan biasa doakan jelek kepada siapapun. Ilmu hari ini istimewa kalau Anda ambil dan serius. Kemudian ganti dengan doa yang baik, maka sesungguhnya Anda akan dikabul oleh Allah dengan panjatan doa Anda. Ya Allah, itu tanggaku pinjam uang nggak kembali-kembali. Ya Allah, kurang ajar sudah itu main fitnah aku. Ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangganya ya Allah. Di saat Anda mulai mendoakan begitu, malaikat menjawab, walaka bimithlin, engkau mendapatkan lebih dulu. Kemudian setelah itu alasan Anda akan terlatih tidak mudah mengutuk orang. Sudah mulai masuk obat bius. Ibu pengen dikabul tidak hajatnya. Kelamaan minta doa kepada kiai, ustadz-ustadznya susah ditemui. Tadi ketemu saya baru sekali. Ya kan? Ketemu ustadznya juga baru sekali banyak. Apa itu? Tapi doa yang dahsyat adalah doa dengan cara Anda doakan orang yang tidak ada di hadapan Anda. Khusus yang orang bermasalah pada Anda. Semakin gede masalahnya, semakin mudah dikabul. Kenapa? Semakin hebat hati Anda. Ini adalah ilmu yang diajarkan baginda Nabi. Sudahlah selama tinggal dengan kalimat kotor, mencaci, mengolok. Hari ini orang biasa caci maki Allah. Olok-olokan. Kami masih ingat pada pemilihan presiden waktu itu, kami sampaikan ketua partai, tim-tim sukses dan sebagainya, Anda berani tidak menyuarakan suara saya ini?
Kalau enggak, jangan-jangan Anda mau pengen buat kerusakan di muka bumi. Tolong tulis di sini. Saya dan tiba. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan caci calon pilihan orang lain. Itu selesai. Kalau orang pakai rumus hidup begitu kan enak. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Pakai bohong urusanmu. Tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Sebab di saat kita mencaci calon pilihan orang lain, mengundang emosi dia. Dia akan mencari-cari kesalahan pilihan kita. Akhirnya yang ada caci maki olah-olahan. Sehingga hari ini sudah berlatih caci maki. Coba semuanya punya prinsip. Saya punya calon tuh punya program, punya rencana, punya harapan. Saya sebut saja selesai. Gak usah menyebut kejelekan orang. Akan indah hidup ini. Tapi kita sudah biasa dengan mencari kejelekan orang, mencari kesalahan orang, mencaci maki, maka hidup kita jadi panas. Sehingga terjadilah rebutan waris kakak adik bermusuhan. Dijelas ya dari mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Ibu punya hajat apa? Anaknya rupanya pengen kuliah, pengen sukses. Doain anaknya orang lain yang kurang ajar tuh, ya Allah anak tetangga itu kurang ajar banget, ya Allah semoga jadi anak sukses. Ya Allah bapak ibunya sama saya memfitnah, ya Allah semoga anaknya sukses. Yang dijawab Anda, walaka bimithlin, Anda akan sukses juga. Ustadz perbanyaklah mendoakan ustadz tetangga itu, maka yang disukseskan adalah dia sendiri. Ya Allah, itu ustadz samping tempatku itu, ya Allah sepertinya dia kurang adab, tapi dia ustadz, ya Allah jadikan dia beradab, menjadi lebih baik, menjadi pondoknya makmur, hebat. Ada suatu ketika ada calon bupati datang. Memang tempat kita tuh aman, tidak pernah didatangi orang-orang begitu. Cuman datang minta doa, oh tolong ya doain saya. Oh Anda berani mau doa dengan saya? Dia namanya saya anggap saja si A, lawannya B. Doa bismillah, doa. Itu tidak saya. Ya Allah, saya A. Mohon kepadamu ya Allah, tolong ya Allah jadikan si B menang, ngalahkan saya ya Allah. Kok gitu doanya Bu ya? Saya Bu ya? Iya paham ya Allah jadikan B menang ya Allah. Tidak berani. Saya tanya, Anda itu pengen bangun bangsa, negara atau pengen jadi penguasa? Seandainya si B ini menang kemudian menjaga negeri dengan benar gimana? Iya sih Bu ya, tapi kok doanya gitu? Ya sudah kebaca hatimu sudah. Saya tidak doa lagi setelah itu. Kalau memang orang karena Allah sudah. Belum lagi kalau dia ngerti rumus ini, doain orang bisa saja wala kami mikirin kamu dapat duluan, kan begitu. Kurang lebih seperti itu. Ada kita itu adalah katanya lillah, tapi ternyata li syaitan, li hawa nafsu, untuk hawa nafsunya. Jadi sekarang ibu yang tadi ngomong bisa, insya Allah beneran setelah dikasih obat bius. Pulang ke rumah, nanti ambil kertas. Praktek deh. Kalau belajar nggak praktek rugi. Khususnya yang mukanya masam terus karena dendamnya terlalu banyak. Menganggap semua orang jelek, ini setan, itu iblis, itu gendruwo, itu demit, itu gombel, semuanya orang kayak hantu semuanya. Nasib buruk orang itu. Ada orang itu masya Allah kalau benci sama orang, baik sama orang hanya sesaat saja, besok sudah baik. Pengennya temannya itu malaikat semuanya. Dia iblis gimana berteman dengan malaikat? Jadi dengan doa nanti pulang ke rumah masing-masing Bu kita praktekkan. Pulang ke rumah masing-masing cari orang-orang bermasalah, ditulis Bu, Pak, ditulis namanya, tapi judulnya jangan orang-orang kurang ajar kepada aku, tulis orang-orang baik yang harus aku doakan. Benar serius. Anda di tengah malam habis tahajud doakan, ya Allah itu temanku, itu orang yang bermasalah denganku, ya Allah. Biarpun urusan sengketa tentang harta Bu, doakan dulu dengan adik saudara sengketa harta, doakan dengan doa kebaikan. Besok diangkat ke mahkamah untuk mengambil kebenaran nggak apa-apa. Cuman nggak ada caci maki. Kan mahkamah kan kebenaran. Karena kita berangkat menuntut dengan cara yang baik, tidak pakai caci. Di saat kita menang, kita punya kasih sayang pada dia. Di saat kita kalah, kita tidak mendendam. Ini ilmu yang paling berat di dalam dunia ibadah. Dua ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Sebab ada orang tertipu Bu, membiarkan kekotoran hati, kebencian, sehingga terjadi di rumahnya sendiri rebutan waris dengan saudaranya. Semalam kita bahas, yang berebut waris itu kadang-kadang Bu, orang yang paling alim loh ya. Yang suka berebut waris kadang orang yang paling banyak ibadahnya. Punya hafalan Quran dia.
Yang paling suka ngerebut waris senang bangun masjid ya. Yang paling suka ngerebut waris yang bolak-balik umroh, itulah yang ke neraka lewat Mekah, nggak sadar dia. Karena hati yang kotor tidak diperhatikan tadi. Hari ini membersih hati. Setelah itu kalau Anda sudah berlatih, hari ini belum bisa sukses, Bu, mungkin setahun kemudian. Sampai dikatakan sebagian kasih Allah, 20 tahun aku baru bisa sukses membersihkan hatiku dengan cara semacam ini. 20 tahun. Seandainya ibu umurnya sekarang 60, meninggalnya 81, panjang umur lebih dari itu. Tapi yang jelas hati yang sudah bersih. Kita membersihkan hati kita dengan cara mendoakan dengan doa kebaikan. Itulah yang diridun Nabi. Nanti insya Allah pulang ke rumah masing-masing, kita mendoakan. Ibu cari siapa yang kurang ajar. Mungkin kita diganggu orang, kita emosi, kurang ajar. Orang, namanya manusia. Tentu ada marah itu ada. Allah, kita tahan dulu, tanpa harus kita membalas dengan ucapan, kita reda, kita doakan, ya Allah. Berikan segala kebaikan pada orang itu, ya Allah. Berikan hidayah kepada orang itu, ya Allah. Lapangkan rezekinya, Allah. Itu doakan mantan suami yang zalim dulu, ya Allah, semoga dia dapat istri lebih cantik dari aku, ya Allah. Lebih soleha dari aku, ya Allah. Gak usah pakai dendam, punya anak. Gak ada dendam, anaknya jadi korban kok. Ilmu berat hari ini, tapi tolong diamalkan, pulang ke rumah masing-masing, coba. Nanti malam dites, habis sholat isya, kalau belum biasa tahajudan. Kalau bisa tahajudan, setelah malam tahajudan. Sebut nama-nama itu. Kemudian, ini adalah obat biusnya. Setelah dioperasi semacam ini, kita perlu namanya obat nyeri. Habis operasi kasih obat nyeri sisanya. Saya sempurnakan. Gambarnya begini. Anda sendiri pun tidak senang orang yang akhlaknya jelek. Contoh begini, ada orang tiba-tiba ngomong pada Anda. Pernah tidak Anda dengar? Mungkin Anda pernah dengar begini. Kalau orang lagi marah, marahnya serem. Demi Allah, aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Serem banget ini. Ya salam. Awas, jangan jadikan besan itu. Jangan jadikan besan orang kayak begitu. Dendamnya panjang banget sampai akhirat. Aku tuntut nanti di akhirat. Serem banget. Ada enggak orang begitu? Ada. Jangan Anda kan? Oh, bukan Anda. Ada, tapi jangan Anda. Serem banget tuntut di akhirat. Yang dituntut siapa? Umat Nabi Muhammad yang baginda Nabi setiap malam menangisi umatnya agar masuk surga. Kenapa kita akan menuntut di akhirat? Dan memang diizinkan menuntut nanti. Siapapun yang berbuat zalim kepada kita nanti kalau belum beres di dunia akan dijadikan pahala untuk kita di akhirat. Dan kita diizinkan untuk menuntut. Kalau mau menuntut, sampai ayam jago yang zalim pada ayam jago dibangkitkan untuk menuntut, setelah itu mati dan selesai kisahnya. Kalau manusia menuntut ada kisah panjangnya. Kami membayangkan suatu ketika nanti di padang mahsyar. Itu ada suatu ketika nanti ada hadis qudsi, hadis sahih, Allah menyeru, memanggil dengan panggilan yang indah, ainal mutahabbuna bi jalali. Di padang mahsyar yang panas, yang enggak kira-kira, bumi dijadikan oleh Allah bumi yang putih, enggak pakai tapal batas, sehingga orang tidak tahu dari mana dan hendak kemana. Yang ada bingung, muter sana, muter sini, nggak ada arah. Dan bukan sehari dua hari, disebutkan 50.000 tahun dan hitungan tahun yang sangat banyak. Bahkan hitungannya Masya Allah puluhan ribu tahun bahkan disebutkan. Itu di padang mahsyar semacam itu, belum masuk neraka ini tersiksa. La yahya wa la yamut, di situ nggak ada orang mati, nggak ada orang capek pengen mati saja, nggak bisa mati di situ. Itu belum seksa di neraka, sudah terseksa di padang mahsyar. Panasnya nggak kira-kira. Allah, bermacam-macam orang dalam keadaan, ada yang berjalan dengan lututnya, ada berjalan dengan perutnya. Orang terseksa sudah di padang mahsyar. Ternyata di saat seperti itu ada seruan khusus dari Allah. Yang panggilan itu akan indah didengar oleh orang yang indah di dunia, yang hatinya mudah memaafkan. Lalu tumbuh cinta di hati, itulah yang akan mendengar. Selain mereka tidak bisa mendengar. Bagaimana? Allah menyeru, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia tanpa dendam dan hanya dengan cinta? Mana yang hidup di dunia dengan cinta? Mutahabun, saling mencintai, bi jalali, karena aku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku.
Di saat seperti itu yang langsung yang memang di dunianya dengan cinta tadi, yang mudah memaafkan, mudah mendoakan, langsung mendengar. Hadis ini baru bisa dipahami hari ini mungkin setelah orang ngerti umroh. Sekarang ada kayak umroh. Umroh itu ada grup dikasih alat di telinganya begini. Jadi panggil ibu, belok gini, kiri kanan ini. Langsung denger gitu. Sama di padang mahsyar begitu. Yang memang di hatinya penuh dengan cinta tadi, nggak pakai dendam-dendaman, sehingga mendengar. Setelah mendengar mereka berkumpul di satu tempat. Disitulah Allah kasih perlindungan. Sehingga padang mahsyar yang katanya panas tidak lagi panas. Oh, indah sekali. Bukan sampai di situ. Padang mahsyar yang katanya puluhan ribu tahun, bagi orang yang hidupnya di dunia dengan cinta, ternyata akan melewati padang mahsyar disebutkan ma bainal dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar. Laksana kilat. Sehingga baru masuk di padang mahsyar dikumpulkan langsung disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Saya bayangkan kalau seandainya saya punya dendam kemudian setelah itu. Saya diizinkan Yahya tuntut orang yang ngambil duitmu, tuntut orang mencaci kamu, tuntut orang fitnah kamu. Betul karena diizinkan saya tuntut. Mana? Jadikan pahala untukku. Hei kau yang telah mengambil duitku, kau yang mencaciku. Saya sibuk menuntut, kemudian selesai saya noleh ke belakang. Ternyata setelah saya noleh sudah nggak ada lagi rombongan orang yang menuju surga. Saya ketinggalan dan tidak tahu berapa lama lagi saya ngeri. Wah, daripada begitu mending mumpung di dunia saya akan buka hati, saya maafkan orang yang berbuat zalim kepada saya. Kan enak. Hari ini saya maafkan. Sudahlah yang berbuat yang mencaci saya, mengolok saya, memfitnah saya maafkan. Tidak akan saya tuntut di akhirat. Selesai. Dan itu hakikat kita. Yang berbuat zalim pada saya tidak akan, saya pengen jadi pahala saja, saya maafkan. Bahkan kita doakan dan jangan hukum dia ya Allah, berikan kesadaran dan pengampunan. Coba, ini perlu dihadirkan renungan semacam ini. Apa sih enaknya orang miara dendam tadi itu? Musuhan sama adiknya nggak tanggung-tanggung, sama bapaknya bermusuhan. Padahal dia orang kaya muslim punya perusahaan raksasa. Bapak dengan anak sengketa sampai izinnya itu nggak beres-beres. Bapak sama anak musuhan, ajib. Itu bisa saja seorang anak bapaknya masih hidup sudah berani berkata gini, ayah mana warisan buat saya? Kurang ajar banget tuh sang anak. Bapaknya masih hidup ditanya warisan. Jelek kotor hati. Maka dari itu selesai. Insya Allah ayo kita pulang ke rumah masing-masing ya. Nanti habis sholat, setiap habis sholat Anda mungkin dengar ceramah saya selalu berdoa, ya Allah jika ada orang menyakiti saya, zalim pada saya, aniaya pada saya, ampuni dia ya Allah. Dan terus kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Maka dengan pertama membiasakan kita mendoakan doa kebaikan, nanti lihat akan melembutkan lisan kita, melembutkan hati kita. Sehingga perilaku kita menjadi perilaku hebat. Itulah waliullah, kekasih Allah yang berjalan di atas bumi. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Akan kita buka tanya jawab. Kemudian juga mungkin kalau kita perlebar lagi, kembangkan lagi pembahasan ini, nanti ditambah Bu, Pak. Kalau Anda marah banget sama seseorang, jangan dicaci, jangan digunjing, itu tambah panas di hati. Kita ngomongin dia itu tambah membakar sini. Akan tapi kirim hadiah deh. Ya Allah kurang ajar banget, saya transfer duit deh. Ustadz yang lagi marahan sama ustadz sebelah. Nah itu bilang ustadz kok benci. Langsung ya Allah, anak tolong kirim semen 3 DO. Begitu aja. Nggak usah pusing-pusing. Kalau Allah, kan Nabi pernah menyebutkan tahabu, memberi hadiah menumbuhkan cinta. Kalau memberi hadiah menumbuhkan cinta, bukan cinta dia yang diberi sebetulnya. Lebih dahsyat kalau Anda telah memberi, akan hilang benci di hati Anda. Coba kalau Anda marah seseorang, kok kurang ayam, Anda ikut andil membesarkan dia. Anda biayai dia. Kalau dia fakir, Anda beri topang kehidupan dia. Ketahuilah, diam-diam Anda memiliki dia, hilang cinta. Memberi itu menumbuhkan cinta. Kalau ibu lagi marahan sama orang, Bu, ibu transfer uang ke dia. Kalau ibu nggak reda hatinya, saya ganti duitnya. Ini hakikat coba. Kecuali ibu bohong, saya masih marah dah. Karena di saat Anda memberi itu langsung Anda telah memiliki dia. Anda kalau marah sama seorang jangan malah ditumpangi dengan caci maki, cercaan. Ya Allah, tolong buatkan makanan yang enak, yuk kita kirim ke sana. Masya Allah. Masya Allah. Lega. Setelah itu apa? Hidup kita indah. Tidak akan terjadi rebutan waris di rumah kita, di keluarga kita.
Yang ada adalah cinta. Sehingga masuk golongan ainal mutahabbuna bi jalali, yang hidup dengan cinta karena Allah akan meluncur ke surga laksana kilat. Ini saja, ini rambu-rambu. Tolong pulang ke rumah masing-masing diamalkan. Tidak usah nunggu esok hari keburu kita mati. Semoga panjang umur semuanya. Silakan. Yang ditanyakan. Ya, sesuai dengan estimasi waktu, satu dari jamaah ibu dan satu dari jamaah tadi. Silakan dari jamaah tadi dulu, Bapak Ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ustaz, atas kehadirannya di sini yang pertama kali. Semoga Ustaz ada pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya. Ustaz, kalau Pak Bupati belum sempat hadir di sini dimintakan doa, saya juga mengakhiri Ustaz meminta doa dalam menjalankan hidup ini. Ada dua hal yang Ustaz singgung. Pertama, tentang ujub dan juga tasawuf. Ada seseorang yang beribadah, sholat, zakat, dan baca Quran yang rajin, tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena Ustaz mungkin memiliki sifat ujub yang saya pernah ketahui. Nah, tapi kita tidak sadar tentang itu, Ustaz. Pahala kita tidak ada. Nah, dan untuk menjadikan itu sebagai sesuatu yang bernilai Ustaz dan memiliki hati yang ikhlas seperti apa Ustaz, agar nilai kita, pahala kita betul-betul bernilai di sisi Allah. Dan yang kedua Ustaz, dalam tasawuf ada istilah Nur Muhammad. Dalam pemahaman Islam yang benar, sebenarnya Nur Muhammad itu seperti apa Ustaz? Karena ada beberapa orang yang pandai tentang tasawuf, tapi lalai dalam tasawuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang namanya ilmu membersihkan hati, ini hanya mula-mula. Kita ambil ilmu yang paling dibutuhkan hari ini. Ilmu memangkas dengki, benci, dendam hari ini. Kenapa? Kita sudah biasa dengan permusuhan hari ini. Sehingga ilmu yang paling tepat kita hadirkan ya ini tadi. Ada buat lain ada, memerangi namanya ujub, memerangi namanya riya, memerangi namanya kesombongan, itu babnya beda. Tapi ilmu kerjaan ahli tasawuf. Artinya intinya kalau seorang semakin kenal kepada Allah ya nggak akan ujub. Ujub itu kan merasa gini loh, ada ujub, ada riya, ada sombong. Ada riya, ada ujub, ada riya, ada ikhlas. Kalau ujub itu menggedekan amal, jadi membesarkan amal, menganggap besar amalnya di mata manusia. Ini ujub, jadi merasa oh aku bisa berbuat. Aku bisa berbuat namanya ujub. Jadi merasa oh aku bisa melakukan ini, nggak ada orang kayak saya. Ujub. Seolah-olah Allah tidak punya andil di dalam menjadikan dia beramal. Orang nggak akan bisa sujud kecuali dari Allah. Kok sombong? Kenapa kok menjadi ujub? Bangga tapi lupa bahwasanya yang menjadikan dia bisa ibadah adalah Allah. Itu bahaya. Kemudian nanti riya adalah bab berbuat bukan karena Allah, dan itu halus sekali. Pembahasan riya halus, nggak boleh kita menuduh orang lain riya. Riya adalah urusan ke dalam hati kita. Jangan, Anda tidak boleh mengatakan orang itu riya, nggak boleh. Karena Anda tidak tahu. Karena riya itu halus sekali. Jangan ngomong riya. Seperti contoh begini, riya itu hati, sampai digambarkan oleh Nabi riya. Biasanya bicara ujub, riya sama ikhlas itu satu paket.
Karena ujub itu mirip-mirip ada riyaknya. Cuman dia menggedekan amal seolah-olah dia bisa, hanya dia bisa berbuat baik. Kalau riak membesarkan amal di mata manusia, wah, biar dia pandang oleh manusia lebih hebat. Kalau ujub menggedekan amal di matanya sendiri, wah. Kalau ikhlas menjadikan amal di mata Allah. Nah kalau ramai riak halus, riak itu makanya kita tidak boleh nunjuk ke sana, riak ke sini. Aku menuduh saya riak, oke, tapi menuduh orang lain nggak riak. Menuduh orang lain riak nggak boleh. Sebab sampai Nabi menggambarkan yang namanya riak itu halus, akhfa min tabibi namlati soda ala safritu somma bila itu dolma. Nama riak itu halus. Makanya jangan sok tahu. Begitu halusnya riak yang memangkas amal baik, kita harus waspada. Ini ilmu baru lagi. Digambarkan oleh baginda Nabi lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Nirunya susah. Itu riak. Sehingga yang namanya riak itu kadang-kadang munculnya 5 tahun kemudian. Oh, kamu udah ingat lah, kan saya mana? 10 tahun. Halus, sudah. Maka itu ilmu bersihkan hati. Nanti babnya sendiri, yang penting kalau riak jangan nunjuk ke sana. Nunjuk ke sini oke. Ikhlas boleh nunjuk ke orang, semoga dia ikhlas. Kalau ke sini enggak perlu lagi. Bahkan kita terus curigai, jangan-jangan kamu udah ikhlas. Nah, ini seperti itu ilmu bersihkan hati itu, makanya ilmu tasawuf itu harus ditekuni. Dan ilmu tasawuf itu kan teori, belajar Ihya Ulumuddin tapi masih saja hatinya kotor, enggak dirasakan. Bicara riak dibuktikan. Bicara tentang riak, aku bagaimana mangkas riak caranya. Ikuti petunjuk bagaimana memerangi riak. Anda jangan nuduh orang lain riak, yang perlu Anda memerangi riak. Sampai satu begini, ada di masjid besar. Oh ya. Ada satu orang nyumbang masjid lalu berkata kepada pemimpin kota masjid, "Tolong Pak, saya akan nyumbang tapi syaratnya umumkan selama 1 bulan setiap habis Jumatan." Ayo, gimana? Riak atau bukan? Riak. Kok bisa ibu tahu? Tadi katanya nggak boleh tahu. Ini orang sini hebat-hebat. Kan nggak boleh tahu. Dari mana ibu tahu riak? Dia itu memerangi riak. Kenapa itu minta riak? Dia itu nyumbangnya 100 juta, minta diumumkan 10 juta. Termasuk memerangi riak begitu. Anda diumumkan tidak apa-apa. Tolong umumkan di masjid, saya nyumbang masjid 10 juta, biar diturut larangannya bersedekah. Ternyata sedekahnya sebetulnya 100 juta. Cuman minta diumumkan hanya 10 juta. Padahal dia memerangi riak loh. Makanya ini ilmu pelik. Tapi enak. Indah. Mungkin yang dimaksud tadi gimana saya terlanjur ujub, saya terlanjur riak gimana? Saya terlanjur riak ini, saya pamer waktu sedekah agar pahalanya kembali. Oh bisa. Kembali gampang. Mudah. Sebab selagi masih hidup tobat masih ada. Gimana tobat saya dari riak? Riakmu kenapa? Saya nyumbang 100 juta, saya riak pamer kesana kemari. Oh gampang. Ente nyumbang 100 juta sembunyi, yang 100 juta terang-terangan akan kembali. Itu aja. Mungkin Anda sholat di depan calon mertua, Masya Allah, berokaat-rokaat. Anak muda bujang saya. Allahu Akbar. Rokaat lagi, 2 rokaat, sampai 10 rokaat. Sampainya calon mertua. Ini riak bener, karena pamer, biar dianggap sebagai orang soleh. Supaya tidak jadi riak gimana? Awas ya, nanti sampai di rumah 50 rokaat. Itu dihajar. Maka riak akan hilang. Memerangi riak itu bukan meninggalkan amal. Bukan karena takut riak, nggak mau bersedekah. Nggak ada ikhlas. Kurang lebih seperti itu. Kemudian masalah Nur Muhammad, kami ingatkan dalam belajar agama, kami ingatkan kepada para ustadz dan sebagainya. Kita tidak perlu masuk istilah-istilah yang menjadikan orang tidak langsung paham maksudnya apa. Sudahlah, gini loh sederhananya. Nabi Muhammad utusan Allah, selesai. Dan beliau membawa cahaya, wahyu, utusan Allah, membawa pesan itu untuk kebaikan, untuk kita amalkan. Sampai di sini sudah selesai. Bulat Nur Muhammad segala macam, tahajud enggak. Terus ngapain bicara Nur Muhammad? Kita sering dalam dunia tasawuf itu diajak bicara yang macam-macam, tapi bukan intinya, bukan saripatinya. Penafsiran Nur Muhammad adalah Allah yang menurunkan nur ini bicara. Nabi Muhammad sendiri disebut sebagai nur. Apakah Nur Muhammad masalah penciptaan? Ini babnya nanti. Sekarang apa yang Anda pahami tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah, diberi wahyu, yang wahyunya adalah untuk kebaikan kita semuanya. Sampai di sini sudah cukup. Makanya kami ingatkan, hai para guru tasawuf, jangan Anda bawa orang. Ini tadi ilmu yang kita butuhkan agar besok akur damai dengan saudara. Oh ribut seminggu Nur Muhammad. Masih rebutan waris. Ya ini. Sama ustadz sebelah masih musuhan. Nur Muhammadnya di mana?
Nah, kayak kita ingatkan pada masalah hakikat, torekoh dan sebagainya. Itu pembahasan para ulama bahas torekoh, hakikat, syariah itu adalah untuk koreksi diri saya di bagian mana. Bukan untuk menilai orang, ente orang masih syariat, saya mah sudah sampai hakikat, sehingga sholat pun nggak ada masalah, nggak sholat, nggak ada itu. Itu hayalannya orang yang pengen cepat jadi wali tapi nggak punya modal ya, nggak mau sholat. Aduh hakikat, kita sudah sampai hakikat. Ente masih kulit, ini kiai masih kulit, kita sudah makom saripati. Ya salam. Sombongnya saja sudah mengeluarkan dia daripada hakikat ya. Sudahlah, jangan hindarkan dari hal ini. Saya punya ada diskusi saya tentang masalah Nur Muhammad dan sebagainya. Nur Muhammad juga dimaknai adalah apakah penciptaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah anak Adam. Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam. Nabi Adam min turab, selesai. Mau apa? Siapa mengatakan Nabi Muhammad selain daripada Nabi Adam? Nabi Muhammad anak daripada ayahnya, ayahnya dari ayahnya, ayah dari putranya Nabi Adam. Ayo, siapa yang ingkari? Yang mengatakan tidak begini keluar dari iman. Aduh, bahasa Nur Muhammad bisa dimaknai sebab Allah yang menurunkan nur. Ternyata nur di sini adalah Nabi Muhammad. Adalah Nabi Muhammad dengan nur bisa dimaknai dengan wahyu. Masih banyak penafsirannya. Cuman yang kami inginkan bahwasanya kita pengen ilmu itu langsung yang mudah untuk kita pahami, kita praktekkan. Nanti bicara Nur Muhammad, nanti bicara tentang makom fana, tenggelam dalam cintaan kepada Allah, nggak nyambung fananya gimana? Sudahlah, sholat yang benar, khusyuk, ya, sedekah karena ini memaafkan orang kayak begini, zikir coba yang sejuk di malam hari, itu saja kita pentingkan. Nggak ada kok diskusi tasawuf sampai jam 3 malam, tidur langsung, bukan tahajudan, subuhnya hilang. Sudah begitu adalah padepokan tasawuf. Tasawufnya di mana? Maksudnya bukan seperti itu. Kita pengen orang awam, kayak kita ini kan awam, dipermudah untuk dekat kepada Allah. Sampai mungkin tasawuf sederhana, ibu, bapak. Urusanmu dengan Allah, sholat 5 waktu tok saja ibaratnya. Sholat 5 waktu tok, nggak pakai sunnah-sunnahan. Kemudian Anda baik dengan sesama, sudah ahli surga. Sudah, itu ringan banget. Nggak usah repot-repot, itu sederhana. Sehingga dengan sesama siapa? Sama mak, bapak, ibu yang baik. Jangan mengangkat suara. Sama saudara hati-hati, itu anak ibumu. Sama tetangga, menghormati. Sama suami hormat. Jangan cemberutan, Bu. Ada yang cemberutan sama suami. Kerjaannya perempuan itu. Anak sama istri jangan suka bentak-bentak. Itu saja sudah. Itu tasawuf hakiki. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti ada, kita pernah membahas masalah Nur Muhammad, cuman di himbau tidak kami hadirkan, nggak perlu Anda pengen tahu hal-hal yang semacam itu. Yang jelas Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi yang maksum, Nabi disucikan, paling utamanya Nabi, paling mulianya Nabi, yang syariat adalah syariat sampai akhir zaman, yang mengajarkan kelembutan kepada pasangan, itu adalah Nabi Muhammad. Selesai sampai di situ, pinggirkan hal-hal yang bikin Anda sibuk. Itu maka malah nanti gak semakin dekat kepada Allah, hanya bingung istilah-istilah saja. Allah alam bisawab. Ibu satu dan selesai, ditutup karena sudah malam, sudah sore. Alhamdulillah. Silakan bagi jamaah dirinya yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Buya ini ya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya persilakan Buya Yahya mengucapkan selamat datang di kampung kita. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi ini adalah pertemuan awal dan akhir. Amin. 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 Mungkin saya langsung saja. Setelah saya menyimak dan menyaksikan, mendengarkan dan menghayati ceramah yang Buya telah sampaikan tadi, bahwa sebelumnya izin perkenalan ini saya ibu tunggal dengan 2 orang anak. Masya Allah. Setelah saya mendengarkan Dimaafkan dia, doakan dia.
insya Allah Allah angkat derajatnya. Sudah selesai. Paham saya? Insya Allah Allah ampuni dia, angkat derajat. Anda berbangga menggedekan anak dengan sendiri. Tidak usah dendam kepada dia, Allah angkat derajatnya. Silakan. Saya bertanya, Pak Ustaz sudah menjawab. Saya 10 tahun penuh dengan dendam. Hari ini lang. Hari ini selesai. Hari ini selesai. Hari ini selesai. Lanjut. Barangkali dengan beberapa amalan tadi untuk anestesi, pelan-pelan mungkin bisa diamalkan. Namun yang paling penting itu adalah analgesia. Hah? Analgesia yang barangkali yang saya alami ini bukan saya sendiri, tapi saya mewakili ibu tunggal yang membesarkan anak seorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti ada pembahasan. Bisa Buya masukkan pembahasan mendidik anak. Bisa saja. Rumah tangga juga bisa. Rumah tangga ada terjadi perpisahan, terjadi kedoliman dan sebagainya. Jika ada pasangan dolim bukan berarti Anda harus membalas dengan kedoliman. Sudah dilepas kalau ada kedoliman sudah cukup. Tanpa harus menjadi dendam. Kemudian lanjutannya apa? Ini berat. Wahai ibu yang merasa terdolimi oleh suaminya, asetmu adalah anakmu tuh. Jangan kau jadikan anakmu musuhi ayahnya. Kalau engkau telah berhasil mendidik anakmu ke depan untuk menjadi anak-anak yang baik pada bapaknya, hebat Anda. Berarti Anda telah mencetak ahli surga. Tapi yang jadi masalah ada seorang ibu, Masya Allah, karena marahnya yang dalam, anaknya dijadikan setan juga. Sebab kalau anaknya terus diajak musuhi ayahnya, tidak mungkin bisa berbakti dan durhaka kepada orang tua adalah neraka. Kemudian sisi lain, kalau memang ada seorang istri atau suami deh didolimi sama istri yang nggak perlu mencaci maki pasangannya di depan anaknya, jangan jatuhkan dia di depan anak. Ajari anak, tolong sayang, biarpun abinya sudah pisah dengan umikmu, umikmu tetap umikmu ya, nggak usah ceritakan kejelekannya. Nah, semakin seorang ayah ini dengan nasihat baik, semakin jatuh cinta itu sana. Berarti ayahku baik banget nih. Kemudian sang anak akan tumbuh. Tapi mamanya begini, ayah. Nggak boleh sayang, umikmu tetap umikmu. Kalau anaknya abi, wajib baik sama umi. Dan sekarang berniat. Suatu ketika, kalau mamanya sudah tua, kamu yang berawat. Siap? Iya ayah. Pokoknya mamimu, kalau suatu ketika tua, kamu yang berawat. Diajari seperti itu. Anda ayah yang sukses. Ajari anak Anda untuk tetap mendoakan ayahnya. Sejahat apapun, sejelek apapun, permasalahannya bukan di dianya saja. Agar anak kita hatinya baik. Kalau sudah anak kita ditanamkan benci, siapa yang dibenci? Ayahnya. Berarti telah mengotori hatinya. Kalau berangkat benci dari ayahnya, nanti giliran suatu ketika masalah dengan ibunya juga dapat giliran. Tetangganya dapat bagian. Maka kami ingatkan kepada siapa yang merasa terzalimi dalam keluarga. Tolong jangan kotori anak-anak Anda dengan mulut Anda yang menjelek-jelekkan pasangan Anda. Bahkan Anda kalau menjadikan anak Anda bermusuhan dengan ayahnya, Anda sukses menghantarkan ke neraka. Kalau Anda wahai ayah yang punya anak lalu pisah dari suami dari istri, kalau Anda ajari anak Anda bermusuhan dengan ibunya, Anda sukses menjadikan anak durhaka. Karena sepanjang waktu dia nggak akan bisa berbakti pada ibunya. Maka dia tidak, surganya telah dibuang. Kalau misalnya pasangannya jahat, pemabuk, judi, segala macam catatan, menjauhkan iya, tapi menanamkan kebencian nggak boleh. Insya Allah setelah hari ini anak dihantarkan untuk bisa bagaimana baik dengan ayahnya. Bertemu nggak? Anda bertemu nggak perlu lagi bisa. Tapi sang anak suruh berjanji, pokoknya Umi, saya harus sukses ya. Iya sukses. Nanti kalau ayahmu butuh bantuan, kamu yang bantu pertama. Sebab ayahmu tetap ayahmu. Oh dahsyat itu ibu hebat. Kurang lebih seperti itu. Sehingga sebetulnya di dalam Islam juga ada istilah broken. Cuma namanya hawa nafsu kita, amarah kita. Anaknya jadikan grup. Setiap hari ngomongin ayah itu ayahmu. Dari kamu di kandungan, tahu nggak? Dari kamu. Oh, setiap hari. Tuh ayahmu tuh. Setiap hari. Musuhan terus. Nggak ada aja. Sama. Seorang laki-laki begitu marah sama istrinya. Anaknya diracuni sehingga anaknya benci sama ibunya. Ditemu ibunya nggak mau. Terus bagaimana surganya?
Ibunya pun yang katanya jahat pun kan bisa menjadi baik suatu ketika nanti. Sayyidina Umar bin Khattab yang jahat pun bisa menjadi baik. Yang jelas, ini tadi ilmu hari ini berlaku untuk tadi para suami-suami yang kecewa dengan istrinya, istri-istri kecewa dengan suaminya. Ya, insya Allah ibu yang solehah, anaknya baik-baik, ajari anaknya untuk baik dengan ayahnya, tidak usah dilarang-larang. Jangan ketemu, awas kalau ketemu Umi nggak rindu. Ada di serem, belum apa-apa sudah mutuk-mutuk begini. Ini bagaimana? Kan serem ya. Terima kasih. Insya Allah sampai ketemu lagi. Tadi permintaannya betul ibu, saya pengen sering ke sini. Makanya kami juga ada program ibu. Kita ada pondok pesantren Al-Bahjah itu ada di mana-mana. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Sumatera. Ada juga di Malaysia. Dan kami rindu kita dengan Abah Jadi dan yang lainnya, teman-teman pejuang. Kita ingin buat pondok di daerah Buton. Tidak tahu jatuhnya di Buton di mana. Ada deh. Rupanya Buya juga punya anak murid ada di sini. Ada anak santri Buya masih ada di sana. Anak ibunya ada. Ibunya itu ada. Anaknya. Apa itu? Tanya. Anaknya. Oh tanya. Boleh enggak? Banyak tanya. Jamnya masih ada enggak? Buya enggak tahu waktu di sini. Hah? Waktu sudah habis. Doain saja ibu biar Buya cepat ada pondok di sini. Nanti sering ketemu. Kemudian kami ajak semuanya. Mungkin ada yang punya tanah, yang punya rezeki. Pondok kita bebaskan dari bantuan pemerintah. Jadi yang dari pejabat pemerintah nggak usah bingung nyarikan dana pemerintah. Pondok kita gedung megah-megah adalah pondok umat. Koceknya hamba Allah. Santri kita tidak makan MBG. Santri kita tidak ngambil dana bos. Nggak perlu dana pemerintah. Tadi yang dari pemerintah nggak usah bingung mengucurkan dana pemerintah. Tapi koneksi Anda. Orang kaya, ayo berjuang di sini. Orang punya duit, berjuang di sini. Cuman ada rambu-rambu, wahai bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru di tempat ini, jangan memutus urusan hubunganmu dengan gurumu hanya karena ingin bergabung dengan Buya. Sebab itu pengkhianat. Justru Anda semakin erat dengan guru Anda, lalu dekatkan saya dengan guru Anda, indah berjuang di sini nanti. Kalau Anda tiba-tiba lari ke kami, wah Anda bikin penyakit nanti. Dengan guru semakin kuat. Dibagi pun nggak mau, misalnya apa? Anda jadi donatur guru Anda setiap bulan 10 juta. Gara-gara Buya Yahya datang, tak kurangi 5 juta untuk Buya Yahya. Nggak mau saya. 10 juta tetap untuk guru Anda, untuk Buya. Dan pondok kita adalah bonusnya nanti. Pahami, ini akhlak. Ini adab, kita bukan rebutan. Kita ingin tolong-menolong dalam dakwah. Wahai para ustaz, para kiai, ayo kita berjuang bersama-sama. Kami rindu ada pondok ini. Dan nanti pondok ini ada pelatihan-pelatihan juga. Ustadz-ustadz bagaimana berkembang, majelis-majelis dan sebagainya. Dan nanti ada anak-anak dari sini. Rupanya ada anak yang sekarang masih ada di Jawa. Baru tadi ayahnya ketemu saya, ada orang Buton. Nah, ini ada bapaknya. Rupanya ada anaknya menghafal Quran, tinggal sedikit lagi. Orang Buton sudah ada di sana rupanya. Dan rupanya Makassar juga banyak. Bro juga banyak. Insya Allah setelah itu kita sering ke sini, Bu, kita sering ketemu, kita sempurnakan, baru membersihkan hati dari dendam saja. Belum lagi nanti yang lainnya. Kita harus menjadi orang yang enak, hidup kita tentram, damai, sudah merasa kayak di surga biarpun belum masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha kasih, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari sifat dengki dan dendam di hati. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari mendendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, berikan segala kebaikan ya Allah, dan hentikan dari kezalimannya, dan hilangkan dendam dan benci di hati kami.